Tes 1 2. Halo, tes 1 2. Ibu Bapak, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Benar, Pak. Baik, karena waktunya sudah mulai, sudah jam 13:01. Ibu Junita, mungkin suaranya. Dan tim admin dari BGT Lampung sudah merekam. Kita mulai saja ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, salam dan bahagia. Bapak Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah baik-baik saja? Alhamdulillah, baik-baik, Pak. Alhamdulillah. Ada yang masih di sekolah Bapak Ibu? Masih, Pak. Masih, Pak. Yang TK atau SD barangkali udah pulang ya? Yang SMA SMK yang belum pulang. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita menghabiskan 90 menit ke depan untuk berselancar di dunia maya ini, tentu sekali kita minta tuntunan dari Tuhan yang Maha Memiliki, Allah Subhanahu wa taala, agar perjalanan daring kita ini lancar selama 90 menit ke depan. Kita minta Bapak Abdul Rohim untuk memimpin kita berdoa Pak. Doanya disebutkan ya Pak ya, bukan dipandu doang, doa mulai doa selesai sampai langsung disebutkan. Silakan Pak. Baik, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semua, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga kegiatan kita kali ini, elaborasi kita kali ini membawa manfaat bagi kita semua, dapat kita terapkan kepada diri kita sendiri, dan dapat kita terapkan juga kita bagikan kepada siswa-siswa kita dan rekan-rekan sejawat. Mari kita berdoa mulai. Selesai. Terima kasih Pak, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Tadinya saya berharap doanya dibacakan, disebutkan langsung, tetapi hanya dipandu, tapi nggak apa-apa. Baik Bapak Ibu yang saya banggakan, Bapak Ibu CGP dari kabupaten mana saja ini Bapak Ibu? Lampung, Bandar Lampung Pak. Oh, Kota Bandar Lampung, kemudian Bandar Lampung. Bandar Lampung semua. Bandar Lampung, oh, Pak. Bandar Lampung semua. Bapak Ibu ada beberapa yang saya ketahui namanya, Ibu Nadia Fauzia, Dwi Nika Rahayu, Ana Rosmayana, Pak Abdul Rohim tadi, dan terus sampai ke Bu Yunita Sari. Ada 20 orang karena sudah mengisikan link pertanyaan yang akan mengelaborasi pemahaman kita masing-masing di antara sesama CGP bersama dengan instruktur, dan juga dari sini aktor pendukung, Bapak Ibu fasilitator, dan juga Bapak Ibu PP. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mengenal hanya beberapa dan mengetahui namanya doang.
tidak mengenal orang secara langsung. Tak kenal maka tak sayang, katanya. Inilah perkenalan dengan saya Bapak Ibu. Nama saya Omotrando Sihombing, lahir di Sinartoba tanggal 29 Agustus 1992. Bertepatan hari ini Bapak Ibu, ulang tahun saya yang ke-32. Selamat ulang tahun, Pak. Selamat ulang tahun, Pak. Selamat tahun, Pak Umri. Sihombing. Iya. Pendidikan S1 di Universitas Labuan Batu di Rantau Prapat, adanya di Sumatera Utara. Kemudian di Universitas Tanjung Pura, PPG Daljab kemarin, dan sekarang sedang berjuang menyelesaikan S2 Hukum di Universitas Islam Riau di Pekanbaru. Pengalaman kerja selama 15 tahun jadi guru di sekolah swasta Bapak Ibu. Pengalaman 15 tahun ini tidak ada apa-apanya dibandingkan Bapak Ibu yang sudah lebih dari 15 tahun, atau ada yang di bawah 15 tahun, lebih muda dari saya pengalaman, tapi cukup unik perjalanan karirnya. Jadi 8 tahun sekolah swasta di Sumatera Utara, semuanya sekolah swasta Advent, dan di Riau 7 tahun. Akumulasi di SMP 4 tahun, di SMA 3 tahun, dan saat ini sejak Juli kemarin, alhamdulillah lulus sebagai ASN P3K, ditempatkan di SMA Negeri 1 Siapulu, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dan kontak media sosial saya Bapak Ibu, ya kalau ingin mencatat nomor saya, nomor handphone dan juga sekaligus WhatsApp di 082363946660, mungkin bisa dipoto atau di screenshot. Ya, kalau ingin lihat Instagram ada Omotrando Sihombing, TikTok, Facebook. Dan tugas saya lainnya sebagai jurnalis atau wartawan media online di romantik.com sejak 2020. Pengajar praktik guru penggerak angkatan 3 tahun 2021 sampai 2022, yang dulu masih waktunya 9 bulan Bapak Ibu. Lalu fasilitator guru penggerak angkatan 7 sekaligus sebagai CGP rekognisi di Balai Guru Penggerak Provinsi Aceh. Lalu saat ini menjadi instruktur guru penggerak rekrutmen angkatan 6 kemarin dan bertugas pada pelaksanaan PGP angkatan 11. Ya, inilah saya Bapak Ibu. Saat ini sedang menantikan penugasan untuk menjadi guru pamong atau tim penguji UKP PPG di Universitas Riau untuk PPG Daljab 2024. Itulah sedikit perkenalan Bapak Ibu. Kalau ingin memperkenalkan Bapak CGP satu persatu, tak mungkin rasanya, ya tinggal kontak aja media sosial, apakah mau berteman di Facebook dan lain sebagainya, ya barangkali bisa. Bapak Ibu, mari kita berefleksi sejenak tanpa memejamkan mata Bapak Ibu. Tidak usah dipejamkan mata, sambil mendengarkan musik. Dan Bapak Ibu membaca mulai dari catatan nomor 1 sampai nomor 6. Ya, ambil waktu yang tenang dan fokus dengan kata-kata bacaan dan dengarkan musik. Hanya 2 menit saja Bapak Ibu.
Baik Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu ada yang rindu sekali ingin berbagi untuk merefleksikan hanya singkat saja. Apa yang Ibu Bapak rasakan saat ini? Kenapa masih tetap mengajar? Kenapa masih bertahan di guru penggerak ini? Merefleksikan rangkuman dari yang enam itu. Silakan Bapak Ibu. Ada yang mau resen? Kalau sungkan untuk resen mungkin agak di mana ini tombol resennya? Saya menggunakan HP, boleh langsung berbicara Bapak Ibu. Saya akan melihat ada apakah suara saya masih terdengar jelas Bapak Ibu? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Ya, Pak. Oh, ini chat masuk Bu Usnul Khotimah, tidak bisa on kamera karena sedang berkata. Silakan Bu Usnul, semoga apa yang dilakukan di rumah sakit berjalan lancar ya Bu ya. Baik Bu Septi Megresia, ada yang mau disampaikan Bu? Bu Yunita Sari dari tadi mikrofonnya on. Saya pikir ingin menyampaikan sesuatu. Atau cerita sedikit aja. Karena sudah tiba di modul 2.1. Silakan Bu Yunita Oh iya, Sari. baik Bapak. Mohon maaf ya Pak, ini posisi lagi di sekolah, jadi Ya, suara ramai ya. Baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Di sini pertama kali kita membahas secara detail tentang modul 2.1 ya, tentang pembelajaran berdiferensiasi ya Pak. Sebetulnya terus terang Pak, menjadi pengalaman baru buat saya. Pengalamannya bukan pelaksanaannya Pak. Kalau pelaksanaannya ada yang sudah dilaksanakan, ada yang belum, terus terang saja. Namun dari yang sudah kemarin kita lalui, dari mulai diri, kemudian sampai dengan hari ini, banyak sekali proses-proses yang harusnya kami lakukan sebagai seorang pendidik, bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu bukan hanya dalam segi kesiapan belajar saja, namun banyak sekali persiapan yang harus kita lakukan sebelum kita memulai pembelajaran. Misalnya bagaimana kita bisa melihat anak tersebut gaya belajarnya seperti apa, apakah dia menggunakan atau dia kinestetik gitu, seperti itu. Jadi sedangkan selama ini sangat kesulitan Pak, dari waktu itu menjadi salah satu tantangan buat kami seorang pendidik, bagaimana sih trik agar dalam satu kelas itu bisa mengkondisikan anak-anak yang berbeda-beda karakternya, gaya belajarnya, seperti itu Pak. Yang mudah-mudahan dengan saya mengikuti CGP ini mendapatkan banyak pengetahuan yang bisa nanti saya akan berikan juga kepada teman-teman di sekolah kami. Mungkin itu Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih Bu Septi Megresia. Yang lain ya mungkin bisa kirimkan stikernya. Kita sepakat ya dengan apa yang disampaikan oleh Bu Septi Megresia. Terima kasih dan semoga Ibu bisa membagikan kepada rekan-rekan CGP, rekan-rekan sejawat lainnya. Baik,
Bapak Ibu, kita memasuki paket modul 2, praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi dalam modul 2 ini ada 21, 22, dan 23. Namun kesemuanya itu 2.1, 2.2, dan 2.3 membahas tentang praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Khusus untuk 2.1 ini, yaitu memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Penulis modulnya adalah Ibu Oskarina Dewi Kusuma dan Ibu Siti Lutfa. Jadi saya sebagai instruktur menyampaikan salam dari Ibu Oskar dan Ibu Silut, tingkatan dari Siti Lutfa, kapan akrab Bu Siti Lutfa adalah Bu Silut, kepada Ibu Bapak CGP sekalian, yang seharusnya Ibu berdua inilah yang lebih memahami apa yang menjadi tujuan ditulisnya modul ini untuk menyampaikannya kepada Ibu Bapak CGP sekalian. Tetapi diwakilkan kepada saya sebagai instruktur yang ditugaskan untuk membawakan elaborasi pemahaman. Mengelaborasi pemahaman Ibu Bapak CGP, dan juga di dalam ini ada aktor pendukung Bapak Ibu PP dan Bapak Ibu fasilitator untuk saling berbagi mengenai pemahaman kita terhadap pemenuhan kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Namun sebelum kita melangkah, ada beberapa komitmen yang harus kita sepakati. Silakan Bu Junita Febriani yang ingin sholat. Yang pertama, nyalakan kamera Bapak Ibu sebisa mungkin. Jika kira sesuatu hal mungkin dalam perjalanan atau ada hal yang harus membuat Ibu Bapak mematikan kamera karena jaringan kurang stabil, maka silakan dimatikan kameranya tanpa memberitahu izin Pak, out kamera dan lain sebagainya. Karena saya pikir bahwa saya ini sedang berada di hadapan Ibu Bapak CGP melakukan penyampaian materi berupa pendidikan orang dewasa. Jadi kalau dirasa butuh untuk mematikan kamera silakan matikan, tetapi kalau sudah stabil jaringannya silakan hidupkan kameranya dan mematikan mikrofonnya Bapak Ibu. Namun ketika ada pertanyaan pemantik, dirasa ingin diskusi atau ada penyampaian saya yang kayaknya ini tertarik ini harus saya tanyakan kepada instruktur atau saya sampaikan supaya rekan CGP lainnya bisa menjawab, ya bisa langsung hidupkan mikrofonnya Bapak Ibu. Tetapi jika tidak, maka ya matikan. Dan saya mengharapkan Bapak Ibu sekalian akan hadir seutuhnya. Baik hatinya maupun pikirannya diberikan walaupun off kamera, walaupun sedang dalam perjalanan, walaupun sedang dalam rumah sakit teman kita tadi, tetap hadir seutuhnya menggunakan headset dan lain sebagainya. Kemudian hargai waktu bersama. Waktu kita tidak banyak, hanya 1,5 jam Bapak Ibu. Dan waktu ini merupakan waktu kita bersama. Jadi ketika sudah ada yang resen dan dirasa saya ingin ingin menyampaikan sesuatu, maka boleh diaktifkan, maksimalkan chatnya Bapak Ibu. Dan buat catatan. Saya sendiri Bapak Ibu menggunakan catatan, ini pena saya, catatan kecil. Dan saya yakin apa yang akan Ibu Bapak dengarkan nanti, itu sudah ada dalam modul. Tapi mengapa harus dicatat? Karena ketika didengarkan dan dicatatkan poin pentingnya, walaupun catatan itu sederhana dan tulisan kita tidak begitu menarik, dan bahkan itu nanti lupa kita buat di mana catatannya, setidaknya itu sudah membuat kita mengingat sesuatu yang menjadi underline atau poin penting dari apa yang kita dengarkan. Lalu sangat dilarang sekali Bapak Ibu untuk merekam, baik merekam audio atau merekam video dari pertemuan daring kita ini, kecuali tim admin dari BGP Lampung. Kita maksimalkan chat. Kalau dirasa aduh kayaknya ini tidak ada kesempatan untuk bertanya, ditikung resennya dengan teman-teman lain, maka maksimalkan chatnya.
Dan saya berusaha sebisa mungkin untuk membacakan chatnya. Lalu klik raise hand jika ingin menyampaikan sesuatu, dan gangguan teknis. Apabila temannya ada gangguan teknis, maka kita tidak perlu gusar, karena itu adalah hal biasa dalam sesi daring, termasuk saya sendiri apabila ada gangguan teknis. Langsung dikabari dan dikatakan, Pak, suaranya tidak terdengar, dan lain sebagainya. Alur pembahasan kita Bapak Ibu, 10 menit pembukaan dan 10 menit refleksi awal. Tadi sudah refleksi. Sudah 20 menit harusnya ya. Ini udah 21 menit, 40 menit nanti untuk penguatan, yaitu menyampaikan konsep kunci dan penerapan pembelajaran berdiferensiasi. 20 menit untuk tanya jawab dan 10 menit di akhir nanti untuk refleksi akhir serta berbagi. Kompetensi lulusan yang dituju ada 3 Bapak Ibu, yaitu guru penggerak memahami pentingnya mengetahui kebutuhan belajar dan mengetahui kebutuhan lingkungan yang bisa memfasilitasi seluruh individu di sekolah agar dapat meningkatkan kompetensinya secara aman dan nyaman. Lalu Bapak Ibu CGP yang nanti akan jadi guru penggerak memfasilitasi guru lain dalam merancang alur dan tujuan pembelajaran yang berorientasi pada masyarakat, dan guru penggerak memfasilitasi guru lain, sama seperti yang disampaikan oleh Ibu tadi yang refleksi di awal, membantu guru lain dalam mengevaluasi pembelajaran berdasarkan data dan tingkat pencapaian murid. Secara umum, modul 2.1 ini diharapkan Ibu Bapak CGP dapat mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi untuk mengakomodasi kebutuhan belajar murid yang berbeda. Lalu menjadi teladan dalam melakukan praktek-praktek reflektif dalam pembelajaran bagi komunitas pendidik di lingkungan sekitar. Sedangkan penjabaran dari 2 capaian umum tadi ada 6 capaian khusus, yaitu guru penggerak diharapkan mampu menunjukkan pemahaman tentang konsep pembelajaran untuk semua murid, lalu mendemonstrasikan pemahaman tentang apa yang dimaksud dengan PB atau pembelajaran berdiferensiasi dan alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi diperlukan. Ini kalau ada yang bertanya, Ibu kok begitu mengajarnya, Bapak kok begitu mengajarnya, kok agak beda gitu. Jadi tahu, oh alasan saya begini dan lain sebagainya. Lalu menjelaskan pentingnya mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan belajar murid. Menganalisis penerapan diferensiasi, apakah itu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Yang kelima, mengimplementasikan rencana pembelajaran berdiferensiasi dalam konteks pembelajaran sekolah atau kelas mereka sendiri. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, menunjukkan sikap kreatif, percaya diri, mau mencoba, dan ini yaitu berani mengambil risiko dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Sampai di sini boleh dipahami Bapak Ibu? Kalau boleh pahami ya mungkin boleh dikasih stikernya. Dan kalau suara saya masih jelas ya Bapak Ibu? Oke. Sekarang yang menjadi pertanyaan. Bapak Ibu, saat akan merancang pembelajaran, apa yang biasanya Bapak Ibu perhatikan lebih dahulu? Silakan Bapak Ibu raise hand, dan yang sungkan untuk raise hand boleh dimaksimalkan di chat. Semua memburu chat, boleh saya baca nanti chatnya. Tapi yang mau menyampaikan secara langsung boleh. Saat akan merancang pembelajaran, apa yang biasanya Bapak Ibu perhatikan lebih dahulu? Ibu Siti Juwaria, tujuan pembelajaran. Yo, yang lain. Mungkin boleh
Yang pertama diperhatikan adalah kesiapan murid oleh Pak Tony Priguna, Bu Lopita, kesiapan belajarnya. Kurikulumnya Pak, kata Bu Tara Ulpia. Pak Rino, konten atau materi. Bu Eni kesiapan. Materi Pak, kata Bu Ania. Ayo yang lain. Yang mau menyampaikan langsung boleh, tanpa resen boleh. Materi Pak. Ibu Roca. Udah di atas dia. Ya, Pak Abdul Rohim, silakan. Silakan Pak. Ya Pak, terima kasih Pak. Kalau untuk merancang pembelajaran, biasanya saya akan melihat dulu tadi benar untuk capaian pembelajarannya atau tujuan pembelajarannya itu kira-kira pengetahuan dan keterampilan apa yang harus dikuasai oleh siswa. Kemudian saya lihat juga masalah alokasi waktunya Pak. Dari kontennya itu apakah alokasi waktunya mencukupkan untuk pembelajaran yang jangka waktu atau rentang waktu yang panjang atau tidak untuk memvariasikan. Baru kemudian saya lihat kesiapan dari siswanya, profil-profil belajar siswanya. Baru saya akan merancang program pembelajaran menyesuaikan hal-hal tersebut tadi. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik, luar biasa. Pak Abdul Rohim, izin Pak ya untuk menangkap dari apa yang Bapak sampaikan, capaian pembelajaran, kemudian dalam capaian pembelajaran tujuan ini dilihat kontennya itu dilinearkan dengan waktu, apakah bisa. Kalau waktunya kurang mencukupi maka kontennya ya mungkin diminimize, dipilih yang terbaik. Lalu lihat karakter siswanya, kesiapan belajarnya. Baik, luar biasa. Ada Bu Bonaventura Wahyu Nugroho. Oh ini Ibu atau Bapak ya? Karakteristik peserta didik Bu Elis Malana, Ibu Rotsdalela, Simamora, minat, kemampuan dan gaya belajar murid. Luar biasa semua. Bu Nani Agustin, tujuan dan materi kesiapan, Pak Iswanto, materi ajar Pak, kebutuhan peserta didik, luar biasa, kesiapan belajar, Rizka Damayanti, ini Jamboard meeting, Rizka Damayanti bagi Jamboard meeting, pahami tujuan pembelajaran dan kenali kemauan siswa, Bu Yunita Sari, dan macam-macam. Baik Bapak Ibu, semuanya bagus-bagus, semuanya unik. Ini menunjukkan dari sisi mana Ibu Bapak memandang peserta didik. Secara khusus dalam tanda kutip kebutuhannya. Jadi ini yang akan saya sampaikan dalam slide demi slide bukan berarti menyalahkan atau membantah apa yang Bapak tuliskan dalam chat, tidak. Tetapi ingin membantu menyempurnakan lagi. Bapak Ibu, kita mengaku bahwa murid itu beragam atau tidak? Boleh jawab langsung, beragam atau tidak Bapak Ibu? Beragam. Beragam. Dan keberagaman murid itu cakupannya sangat luas. Banyak beragamnya, ada latar belakang keluarga beragam, kemampuan memahami bahasa yang digunakan di kelas. Nggak mesti ngajar bahasa Inggris Bapak Ibu. Ada yang udah gurunya ngomong bahasa Inggris, langsung ngerti. Ada yang nggak tahu, nggak harus bahasa Inggris. Berbicara bahasa Indonesia saja atau menelaah kata-kata saja, ada yang beragam tingkat telaahnya, kemampuan menguasai keterampilan yang diajarkan, keterampilan dasar. Padahal keterampilan dasar inilah prasyarat memahami materi baru yang akan dipelajari. Kalau di sini ada yang sama seperti dengan saya guru matematika, ya gimana kita mau ngajari logaritma? Kalau eksponen saja, dia belum mampu kuasai dengan baik. Itu beragam Bapak Ibu. Tidak semua langsung bisa menguasainya dengan baik. Kemudian ada yang kondisi sosial emosionalnya yang sangat beragam, minat besar terhadap bidang tertentu.
Kalau udah masuk mapel ABC, dia minat sekali. Masuk ke mapel kita atau masuk ke mapel ibu bapak. Bukan benci dengan mapel itu, tetapi ketertarikannya kurang. Beragam kesulitan-kesulitan tertentu dalam belajar dan sebagainya masih banyak, cakupannya sangat luas. Dari keberagaman inilah muncul tantangan, membuat kita menjadi tertantang untuk memahami kebutuhan siswa. Bukan jadi ada hambatan. Tadi keberagaman itu tidak menjadi hambatan bagi kita, bagi ibu bapak. Tetapi ada tantangan di mana murid yang memerlukan lebih banyak waktu untuk memahami. Ini tantangan. Berarti perlu waktu khusus dong bagi saya, bagi ibu bapak untuk memberikan waktu khusus. Karena dia harus banyak waktu belajar. Ada murid yang memiliki pengetahuan awal yang sangat banyak. Karena dia les sebelumnya. Dia pintar, dia memiliki jam ekstra. Sementara beberapa murid lain justru tidak punya pengetahuan awal sama sekali tuh. Nggak ada pengetahuan awal sama sekali. Dan kita harus menjembatani hal yang demikian. Lalu ada murid yang tidak bisa duduk terlalu lama. Karena ia perlu bergerak lebih banyak. Bisa langsung dijawab Bapak Ibu. Ada murid yang begitu. Kalau kita udah menerapkan, udah langsung berangkat ke sana. Kita bilang, ngapain ke sana? Datang lagi ke sini. Ya, kata Pak Iswanto, ada gitu. Ada Pak, ada. Kita bagi pun nanti kelompoknya di kelompok A, dia lihat-lihat kelompok B. Oh, mungkin ini temannya di kelompok B. Kita suruh dia ke kelompok B masuk, lihat-lihat kelompok A. Jadi murid yang mengalami kesulitan berkonsentrasi selama diskusi kelas. Ada murid yang kalau tes hasilnya selalu buruk. Udah kita tes buruk, oh mungkin dia kurang mengerti di soal nomor 3 dan nomor 9. Kita ajari. Ini harusnya begini, kita lakukan pengayaan. Bu Nani Agustin, ada banyak Pak. Oh, tidak usah curhat Bu, banyaknya ya. Ada beberapa lah, kalau banyak itu berarti siapa lagi dong yang dengerin Ibu Agustina tadi. Ada murid yang tampaknya tidak engage. Engage ini bahasa Inggris yang artinya berjodoh. Matching, pas. Jadi ada murid yang tampaknya enggak jodoh dengan pembelajaran itu. Mau gimana pun dibuat enggak jodoh. Dan tidak bisa membuat koneksi dan memahami makna dari apa yang diajarkan. Ada yang begitu. Jadi perlu pemahaman khusus, pengetahuan lebih dalam terhadap murid tersebut. Lalu ini poin penting juga yang tak bisa kita abaikan begitu saja. Murid yang memiliki masalah di rumah sehingga sangat tidak semangat sekolah dan seringkali merasa marah. Kalau dia memang jiwanya pemarah, tapi ada yang kebanyakan kayak lesu. Kamu kenapa nak? Enggak apa-apa Pak. Kamu kenapa nak? Enggak apa-apa Bu, katanya. Padahal dia memiliki tantangan sebelum dia datang ke sekolah. Jadi Bapak Ibu, keberagaman murid itu keniscayaan. Niscaya artinya sesuatu yang alami, sesuatu yang sudah mesti dan sudah merupakan sesuatu keharusan, kepastian, dan memang harus beragam. Nggak ada bisa sama Bapak Ibu. Jadi guru yang efektif, seorang guru penggerak maka akan secara efektif akan memperhatikannya dengan proaktif dan bijaksana. Bukan kontradiktif. Jadi kita, oh begini keberagaman, begini model. Di sini tingkatmu, levelmu saat ini. Kita pro, kita dukung aja. Tetapi secara aktif kita bijaksana untuk menentukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu tidak muluk-muluk Bapak Ibu, tidak terlalu susah untuk didefinisikan. Katakanlah ini,
pensil warna, ada yang masih tajam, masih runcing yang warna kuning ini. Nomor 3 dari kiri. Ada yang udah dipakai berkali-kali sampai tumpul. Ada yang tinggi, pendek, dan lain sebagainya. Tetapi bila mana ini dilukiskan dengan goresan-goresan tertentu, akan menghasilkan lukisan yang indah secara utuh, indah secara komprehensif, menyeluruh. Jadi pembelajaran berdiferensiasi adalah tentang pembelajaran untuk mendukung semua murid di kelas kita. Bukan untuk membeda-bedakan. Walaupun berdiferensiasi diferen, beda gitu. Dan walaupun strateginya berbeda, itu mengcover semua. Jadi Pak, kalau berbeda nggak adil, kan begitu. Fairness, keadilan, is not sameness. Adil bukan harus sama rata, tetapi adil artinya terpenuhi semua. Itu dia Bapak Ibu. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses yang komprehensif, proses yang menyeluruh dan fleksibel. Ada tarik ulurnya, flexibility, mencakup mengakomodasi keberagaman kebutuhan belajar murid tadi yang ada di kelas kita. Jadi melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru mempertimbangkan yang pertama, siapa yang ibu bapak ajar. Jadi harus tahu anak dari mana, latar belakangnya apa. Kemudian apa yang ibu bapak harus ajarkan kepada siapa tadi? Di mana ibu bapak mengajar saat ini? Apakah di sekolah yang memiliki daya dukung, sumber daya atau fasilitas yang ada di sekolah itu bisa memenuhi tujuan pembelajaran yang sudah ibu bapak rancang tadi. Karena tadi ada tujuan pembelajaran. Lalu bagaimana ibu bapak mengajar? Karena Carol N. Tomlinson dari University of Virginia mengatakan mendiferensiasi pembelajaran berarti mengguncang. Ya, dalam tanda kutip mengguncang apa yang terjadi di kelas. Sehingga murid memiliki banyak pilihan. Banyak pilihan untuk apa? Untuk menerima informasi, punya banyak pilihan untuk memahami ide, dan punya banyak pilihan untuk mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Itu yang jalan-jalan di kelas kesana kemari itu sedang mengekspresikan apa yang mereka pelajari. Mungkin saja tertarik tapi nggak cenderung mau untuk mengikuti. Mungkin ada sesuatu yang ingin dia sampaikan. Jadi, tidak akan tahu kita siapa sebenarnya murid yang ada di hadapan kita ini. Ya, mungkin untuk 5-10 orang tahu kita karena mungkin kita mengenalnya sejak lama atau tetangga kita dan lain sebagainya. Jadi kita guncang, kita goyang itu kelas sehingga tahu siapa mereka. Jangan kita hambat untuk berkreasi. Ya kalau dia lagi jalan kita lihat dulu apa yang menjadi kebutuhan dia. Karena bisa saja siswa ini dalam tanda kutip berbohong demi menyenangkan kita sebagai guru. Ngerti nak, ngerti pak katanya. Yang penting kita senang gitu. Jadi coba kita guncang, kita kasih beberapa teknik, beberapa pendekatan untuk melihat ternyata dia tidak mencatat dalam catatannya, tidak langsung kita marahi. Apa sih yang menjadi kebutuhan dia? Apa yang membuat dia tidak tertarik untuk mencatat? Kalau langsung kita marahi, maka guncangan tadi akan terstop. Biarkan dia tergoyang dari zona nyamannya
termasuk yang menjadi zona nyaman kita juga, supaya tahu, oh ini memang karakternya begini. Gitu. Untuk lebih mengelaborasi pemahaman kita, Ibu Bapak boleh kirimkan jempol ke atas atau jempol ke bawah, apakah sepakat dengan beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, PB, ya singkatan dari pembelajaran berdiferensiasi, hanya untuk anak-anak yang memiliki hambatan atau kesulitan belajar. Sepakat? Tadi ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat, ada yang sepakat, beragam. Tidak sepakat. Lebih banyak tidak sepakat. Apakah yang sepakat tadi salah? Tidak. Itu nanti akan terjawab setelah kita mengelaborasi. Ada yang menggunakan chat. Pak Ahmad Jailani tidak sepakat. Dr. Ulfia tidak sepakat. Namun, ya Bapak Ibu, nanti kita akan sering berjalan. Pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya untuk anak-anak yang memiliki hambatan atau ABK CIBI. ABK, anak berkebutuhan khusus, CIBI, cerdas istimewa atau berbakat istimewa. Bukan. Karena bukan hanya anak-anak yang berkebutuhan khusus perlu pembelajaran berdiferensiasi. Yang kedua ini, gimana Bapak Ibu? Melakukan diferensiasi itu sama aja dengan membuat standar pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Sepakat atau tidak sepakat? Tidak sepakat. Tidak sepakat melakukan diferensiasi, membuat standar pembelajaran yang berbeda untuk setiap murid. Ada yang sepakat, ada yang tidak. Kalau standar pembelajarannya, katakan muridnya jangan, nggak usah 40, 25 aja atau 30 murid, berbeda-beda. Standar pembelajarannya itu akan jadi beban bagi kita Bapak Ibu guru. Kewalahan jadinya. Kemudian yang selanjutnya, cara untuk mengetahui kebutuhan murid harus menggunakan sebuah instrumen yang rumit. Kayak tes akademik, tes minat bakat, diagnostik, dan lain-lain. Bagaimana Bapak Ibu? Tidak sepakat. Tidak sepakat. Dan memang kadang-kala tes diagnostik di awal itu tidak serta-merta dapat dipakai untuk melabeli siswa, memberi cap kepada siswa anak ini seperti ini. Jadi harus ini yang dilakukan. Tidak serta-merta Bapak Ibu. Oke, terima kasih reaksinya. Selanjutnya, melabel anak hanya berdasarkan hasil asesmen awal. Oh, ini tadi sudah saya ungkapkan. Ya pasti tidak sepakat semua. Ya baik, kita lanjut kembali. Nomor 5, anak yang sudah selesai berarti mendapat tambahan soal atau mengajari yang lain. Yang sudah selesai yang pintar tadi, sepakat, sepakat. Ini memang bagus Bapak Ibu, anak yang sudah selesai kasih lagi soal sama dia. Nanti kalau kita nggak kasih soalnya Pak, nanti dia jadi mengganggu yang lain. Tergantung kebutuhan anak tersebut. Ada anak yang dia selesai duluan memang nggak mengganggu yang lain, nggak usah Pak, saya udah capek ngerjain, udah lomba-lomba ngerjain, masa dikasih lagi, kata ya udah nggak usah. Tapi ada yang Pak kasih lagi soal Pak katanya, sangat bermanfaat diri ini apabila berefek kepada yang lain. Coba bantu yang sana, biar Bapak bantu yang ini ya. Dari awal sudah kita ajari bahwa ada sikap tolong menolongnya. Kemudian yang terakhir, mengelompokkan murid hanya berdasarkan satu karakteristik. Atau hanya sesuai kemampuan, sesuai gaya belajar, atau bahkan sesuai gender, jenis kelamin. Gimana Bapak Ibu?
Tidak sepakat. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Mari kita akan masuk membahas beberapa miskonsepsi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi adalah seperangkat strategi pembelajaran. Inilah yang salah. Diferensiasi adalah sebuah filosofi atau sebuah cara berpikir tentang belajar mengajar. Jadi diferensiasi adalah seperangkat prinsip, bukan seperangkat strategi pembelajaran. Tetapi prinsip mana yang mau kita gunakan untuk menghadapi murid si A, menghadapi murid si C, dalam satu waktu yang sama, bahkan waktu yang berbeda. Lalu ada yang menganggap bahwa untuk dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi secara efektif, maka guru-guru harus diberikan contoh-contoh dari para ahli, kepala sekolah, pengawas, dan sebagainya. Tidak, Bapak Ibu. Inilah miskonsepsi yang terbangun beberapa waktu belakangan ini. Praktek pembelajaran berdiferensiasi yang baik itu memerlukan guru yang terbiasa memperhatikan praktik-praktik di kelas mereka dan merupakan hasil dari proses mencoba. Saya yang notabene saat ini sebagai instruktur atau ada seorang ahli nggak bisa mengatakan inilah proses pembelajaran berdiferensiasi yang harus dilakukan di kelas ini. Tidak. Siapa yang bisa membuat itu? Ya ibu bapak sendiri sebagai guru di kelas tersebut. Apakah ibu bapak bisa melakukannya dengan segampang, seenteng itu? Tidak bisa apabila tidak terbiasa memperhatikan. Tapi karena ibu bapak dalam belajar perhatikan anak si A, ini nampaknya kurang dalam hal ini. Gimana kalau saya coba hal ini? Lalu ibu bapak coba. Kemudian direfleksikan. Kemarin udah nyoba ini. Gimana? Ada nggak hasilnya? Lalu membuat penyesuaian-penyesuaian di kelas. Oh, di kelas ini memang harus saya sesuaikan. Nggak bisa saya samakan dengan kelas yang lain. Proses-proses tersebut dilakukan secara terus-menerus. Jadi ingat, continue. Jadi Bapak Ibu, walaupun tidak ada waktunya bagi kita untuk membuat jempol, membuat tanda love, atau tepuk tangan, atau kayak petasan itu, atau stiker-stiker yang lain, ya nggak apa-apa selama saya menyampaikan materi ini. Kalau dirasa masuk akal, ya nggak masalah kirim stiker gitu. Pertanda bahwa ibu bapak masih memberikan hatinya dan pikirannya dengan sepenuhnya, Bapak Ibu. Oke ya, suara saya masih jelas ya Bapak Ibu? Oke. Jalan ya. Jelas, Pak. Langsung dipotong saja pembicaraan saya Bapak Ibu kalau nggak jelas atau ada sesuatu yang mau ditanya, langsung saja. Jadi kembali lagi mengenai prinsip. Paul Emerson, seorang sastrawan mengatakan, jika ibu bapak hanya mempelajari metode, ibu bapak akan terikat pada metode tersebut. Dan metode itu akan ibu bapak lakukan. Kepada si A memang cocok metode itu. Tetapi belum tentu cocok kepada si B. Dan bahkan kepada si A metode itu pun bisa saja gagal. Karena si A ini adalah manusia yang memiliki pertumbuhan naluri yang berkembang setiap waktu. Jadi, bila mana kita mempelajari prinsip, kita sendiri dapat mengembangkan metode kita tadi. Jadi prinsip itu yang perlu kita pelajari, bukan metode pembelajaran dan lain sebagainya. Beberapa miskonsepsi yang lainnya adalah diferensiasi adalah sesuatu yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh seorang guru. Diferensiasi boleh kita lakukan ini, atau boleh saja enggak kita lakukan. Menengok kondisi, lihat dulu kondisi bagaimana. Keliru Bapak Ibu. Kebanyakan guru sebenarnya sudah memperhatikan murid dan meresponnya dengan cara tertentu. Namun ini dia. Namun sedikit guru yang secara konsisten proaktif merencanakan pengajaran untuk mengakomodasi keragaman tersebut. Kita perhatikan memang di kelas ini si A, si R, si Z memang kurang, tapi kita tidak merencanakan pengajaran untuk bisa mengakomodasi
si A, si R, dan si Z tadi supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran yang sudah kita rancang di awal. Lalu diferensiasi sebenarnya adalah hanyalah tentang instruksi atau pengajaran. Ya, tidak Bapak Ibu. Meskipun memang PB, pembelajaran berdiferensiasi adalah tentang mengajar, tetapi PB yang efektif tidak dapat dipisahkan dari lingkungan belajar yang positif. Kurikulum yang berkualitas tinggi, penilaian untuk menginformasikan pengambilan keputusan guru. Bagaimana kurikulum yang berkualitas tinggi? Sesuatu pengajaran yang bisa mencapai tujuannya. Jadi tujuan pembelajaran tidak muluk-muluk. Ngapain kita membuat sebuah tujuan pembelajaran kayak abstrak sekali? Terlalu abstrak. Lebih baik sederhana, namun dapat tercapai. Setelah tercapai akan timbul rasa, udah puas tentang ini. Ganti tujuan pembelajaran yang lain. Jadi penilaian itu berguna atau asesmen itu berguna untuk menginformasikan pengambilan keputusan guru dan manajemen kelas yang fleksibel. Jika salah satu aja Ibu Bapak dari unsur-unsur tersebut lemah, maka unsur-unsur yang lain juga akan berkurang Bapak Ibu. Itulah beberapa miskonsepsi yang terjadi mengenai pembelajaran berdiferensiasi. Ini tadi sudah ada saya lihat di room chat waktu di awal mengenai apa yang Ibu Bapak rancang. Jadi pembelajaran berdiferensiasi secara isi itu ada kurikulum di dalamnya, ada CP, TP, indikator, dan asesmen. Kalau dari sisi muridnya itu tadi dari sisi isi. Dari muridnya ya ada kesiapan belajar, readiness, ada minat, ketertarikan, ada profil belajar, profil si pembelajar tadi, profil si siswa tadi. Bagaimana identitasnya? Bagaimana latar belakangnya? Izin sambil minum Bapak Ibu. Dalam pembelajaran berdiferensiasi ini ada 5 common sense. Dalam modul dikatakan common sense atau keputusan yang masuk akal. Yang pertama tujuan pembelajaran. Itu harus didefinisikan secara jelas. Kedua, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Dari mana Bapak Ibu tahu kebutuhan belajar murid kalau tidak di asesmen di awal? Kalau tidak direspon kebutuhan belajar. Jadi lakukan asesmen berkelanjutan untuk mengetahui kebutuhan yang sebelumnya sudah tercapai atau belum. Ada enggak kenaikannya? Jadi asesmen yang dilakukan adalah asesmen yang secara berkala. Asesmen sumatif. Yang keempat, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Lihat lingkungan saja itu udah merasa kayak terundang. Apa belajar nih serius nih. Lalu yang kelima, manajemen kelas yang efektif. Yang pertama, kita bahas satu demi satu Bapak Ibu. Tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini tidak lagi diajari Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu bukan harus paham lagi. Memang sudah paham. Bahwa capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran itu dibuat supaya dapat menentukan bagaimana tujuan tadi CP tadi dapat membantu murid-murid untuk mencapainya. Kemudian, asesmen berkelanjutan. Asesmen berkelanjutan, di sini ada cerita ilustrasi gambar yang tidak pakai topi, katakan kepada temannya yang pakai topi. Aku sudah ajari anjingku bersiul. Karena didengar ungkapan demikian, lalu dia memastikan yang pakai topi ini, aku tidak dengar dia bersiul. Kok nggak ada kedengaran? Lalu dikatakan yang tidak pakai topi ini, aku bilang, aku sudah ajari dia. Aku tidak bilang dia sudah belajar bersiul gitu. Yang penting udah saya ajari. Maka inilah yang harus kita hindari Bapak Ibu.
di dalam melakukan pembelajaran. Tidak hanya untuk mencapai tujuan itu. Oh, semua strategi pembelajaran, semua konsep-konsep dan langkah-langkah sudah saya sampaikan. Jadi, peduli amat dengan hasil. Asesmen berkelanjutan ini haruslah dilakukan oleh karena didorong 4 pertanyaan besar, yaitu kita mengharapkan murid tadi belajar apa? Bagaimana kita tahu murid itu sudah belajar? Bagaimana kita merespon murid yang belum paham? Bagaimana kita merespon murid yang sudah paham? Ini yang perlu. Karena bisa saja kita menyelesaikan bab 1 dan bab 2 lancar terus sampai ke pembelajaran bab 3, sementara bab 1 2 saja dia tidak catat. Tidak dicatat dan tidak dipahami sama sekali. Jadi perlu melakukan asesmen berkelanjutan. Asesmen itu penting dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Secara khusus asesmen formatif. Asesmen yang memiliki format tersendiri yang dilakukan secara berkala untuk memberikan informasi kepada kita bahwa si siswa ini sudah sampai pada tahap ini. Jadi itu merupakan peluang untuk menentukan seefektif apa suatu pembelajaran berdiferensiasi itu. Bermanfaat, berefek kepada anak didik. Jadi saya percaya jika saja ibu bapak guru memanfaatkan lebih banyak praktik-praktik terbaik dari asesmen formatif, maka pembelajaran berdiferensiasi akan datang secara alamiah. Dan dilakukan asesmen, oh iya, ini sudah terjadi. Dia sudah berada pada tahap ini, maka lakukan lagi diferensiasi yang selanjutnya. Jadi Bapak Ibu, selanjutnya dikatakan bahwa asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi ini haruslah berakar pada asesmen. Pembelajaran berdiferensiasi atau PB berakar pada asesmen. Asesmen formatif memungkinkan guru untuk mengenal murid mereka dengan lebih baik. Oleh karena itu, mereka dapat membuat keputusan terbaik demi menantang murid dengan tepat dan melibatkan murid dalam pembelajaran. Jadi, yang ketiga, mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Bagaimana kita melihat kebutuhan belajar murid ini? Yang pertama, kesiapan belajarnya, readiness. Kesiapan belajar didefinisikan. Bentar Bapak Ibu, saya lihat apakah ada yang mengechat, apakah ada yang ngechat pertanyaan. Oke, tidak. Kesiapan belajar didefinisikan sebagai di mana murid berada. Jadi kita harus lihat murid ini udah paham sampai mana. Lalu kita diferensiasilah pembelajaran tadi berdasarkan tingkat kesiapan murid. Tahapan murid ini tadi udah sampai di mana. Dan kita sebagai guru haruslah menilai pengetahuan awal, lalu tentukan apa yang sudah murid ketahui dan di mana posisi murid saat ini. Jadi perlu kita lakukan di equalizer, yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang kita sampaikan apakah bersifat mendasar atau bersifat transformatif. Ada sampaikan begitu saja. Apakah itu kebutuhan dia atau tidak perlu, yang penting sudah saya sampaikan. Kemudian pembelajaran kita apakah terlalu tinggi abstrak atau yang konkret-konkretnya aja. Kita buat pembelajaran yang kompleks, yang lengkap semua. Sementara yang dibutuhkan adalah yang sederhana saja. Lalu pembelajaran yang terbukakah kita buat atau terstruktur? Udah agak geser ke kiri, ini kayak stabilizer. Ya disusun, dicari di mana pasnya. Apakah murid ini masih tergantung
atau sudah bisa mandiri? Apakah harus cara cepat yang harus kita buat ataukah cara lambat begitu? Mohon maaf Pak, tolong slide-nya Pak. Share slide-nya tidak muncul Pak. Tidak muncul ya? Iya Pak, tidak muncul. Oh siap, terima kasih Pak Iswanto. Padahal di sini muncul. Saya hentikan berbagi dulu, biar saya buat lagi berbagi. Sudah lama? Lumayan Pak. Oh lumayan Lama, Pak. Aduh. Udah lama, Pak. Udah lama baru sekarang. Oke, nggak apa-apa. Kita akan coba kembali. Sudah nampak Pak? Sudah nampak lagi. Sudah. Ini tadi yang saya sampaikan itu Bapak Ibu. Dan sekarang kita ke slide ini. Contoh melihat kebutuhan belajar berdasarkan kesiapan belajar murid. Readiness. Ibu Lucy akan mengajar pelajaran matematika. Tujuan pembelajarannya adalah murid dapat menyajikan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keliling bangun datar. Berikut ini adalah hasil observasi dan informasi yang ia dapatkan dari penilaian awal yang ia lakukan. Ini dia, Bapak Ibu. Dari sisi kesiapan belajar atau readiness-nya. Seandainya Bapak Ibu adalah Ibu Lucy, apa yang Ibu Bapak lakukan? Silakan guru matematika. Ya, karena ini mungkin karena berhubungan dengan keliling bangun datar ya, mungkin lingkaran kali ya. Didapatkan beberapa murid telah memahami konsep keliling, dapat melakukan operasi hitung dasar. Ada beberapa murid telah memahami konsep keliling namun belum lancar dalam melakukan operasi hitung dasar. Ada beberapa murid yang belum memahami konsep keliling sama sekali. Kira-kira apa yang harus dilakukan, Bapak Ibu? Silakan siapa yang mau raise hand? Apakah ada guru matematika di sini? Kalau seandainya ini dihadapkan kepada Bapak Ibu. Sambil dinikmati minumnya Bapak Ibu. Minumannya biar tidak terasa jenuh atau gimana gitu. Ibu Nani Agustin sudah senyum. Apakah ingin menyampaikan sesuatu Bu Nani? Halo, ya nggak mesti harus guru matematika. Barangkali guru matematika sedikit di sini ya. Dan yang ada yang sedikit itu pun jaringannya barangkali terganggu. Yang non matematika juga nggak masalah. Jika seandainya Ibu Bapak menghadapi, ya Pak Iswanto, silakan Pak. Izin mencoba menjawab Pak. Biarin saja off kamera. Yang penting apa? Kalau terganggu. Kalau lancar lanjut Pak. Izin mencoba menjawab Bapak dan teman-teman semuanya. Ketika menghadapi situasi seperti ini, sebaiknya menurut saya Ibu Lucy mengulang lagi tentang konsep pembelajaran keliling itu dan juga melibatkan murid-murid yang sudah memahami itu untuk ikut memberikan pemahaman tentang konsep itu kepada teman-temannya dan memancing barangkali dengan penjelasan sesama murid ada pemahaman yang meningkat. Kurang lebih begitu Pak. Iya, luar biasa Pak Iswanto. Berarti memanfaatkan murid yang sudah cepat tadi untuk membantu. Baik, terima kasih Pak Iswanto. Saya pikir kalau tadi Ibu Bapak mendengarkan apa yang Pak Iswanto sampaikan, sepakat dengan itu, kasih aja stikernya Bapak Ibu. Karena mungkin Ibu Bapak ingin menyampaikan hal yang sama, tapi hanya Pak Iswanto yang diapa.
Oke, ternyata ada banyak yang sepakat seide. Seirama pemikirannya dengan Pak Iswanto. Terima kasih Bapak Ibu yang telah mengirimkan stiker. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Cek jam. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Kalau udah nggak ada minatnya Bapak Ibu, udah nggak bakalan itu mau. Jadi cek jam ini merupakan akronim singkatan dari cocokkan, yaitu mencari kecocokan antara minat murid dengan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang mau kita susun atau yang sudah kita susun tadi itu, apakah itu cocok dengan minat murid, lalu koneksikan, tunjukkan koneksi antara materi pembelajaran dengan yang diminati. Ada siswa meminati ya mungkin meminati video atau jadi YouTuber dan lain sebagainya. Maka dalam menyampaikan tujuan pembelajaran itu, apabila nanti mengikuti pembelajaran ini dan lain sebagainya, maka bisa nanti membuat video dan lain sebagainya. Waduh, minat saya ini disinggung. Gitu dikoneksikan. Ada relasinya. Jadi kalau kita perhatikan siswa itu, apa minatnya itu saja kita singgung dalam tujuan pembelajaran, dia akan tertarik itu. Dalam bahasa sekarang ada kepo, ada intuisi rasa ingin tahunya. Lalu jembatani pengetahuan awal murid dengan pengetahuan yang baru. Karena dia sudah menunjukkan minatnya, akan muncul secara otomatis, oh pengetahuan dia masih sampai sini. Pengetahuan awalnya masih sini. Saya akan menjembatani untuk mendapatkan pengetahuan yang baru. Lalu memotivasi. Motivasi Bapak Ibu. Untuk memungkinkan tumbuhnya motivasi murid di dalam belajar. Dan selanjutnya, apakah berjalan slide saya Bapak Ibu? Berjalan, kalau Pak. Jalan. Oke, kalau tidak berjalan langsung saja Bapak Ibu dikonfirmasi ke saya. Minat murid berbeda-beda, betul atau tidak Bapak Ibu? Boleh langsung dijawab. Karena betul. Tidak, ya makasih. Betul, walaupun minat murid ini berbeda-beda, minat tadi tidak selamanya itu yang menjadi minat bakunya. Tetapi minat murid itu bisa berkembang. Ya mungkin area minatnya, kegemarannya ya di seni. Apakah seni rupa, fotografi, lukisan, patung, literatur, puisi, prosa, fiksi, non-fiksi, teknologi, atletik, ilmu sains, matematika, sejarah, sampai kepada olahraga dan kerajinan. Dan cara untuk mengekspresikannya bisa bentuk lisan, berpidato, seminar, drama, simposium, bisa secara tertulis. Jadi ada saja anak didik kita ini, kita sampaikan sebuah pembelajaran, dia nggak mau nulis. Padahal dia ngikutin. Nggak mau menulis di bukunya. Lalu kita bilang, kenapa nggak mau menulis? Inilah yang harus kita anggap sebagai minat dia. Mungkin dia mau ngomong langsung. Ya terima kasih si A, dia nampaknya belum ada menulis. Saya pikir dari tadi sudah memperhatikan. Dan saya rasa kamu ingin menyampaikan sesuatu secara langsung. Daripada ribet menuliskan. Dia sampaikan secara langsung. Disitulah kita tahu, oh ini anaknya begini. Jadi jangan langsung kita hakimi, ini enggak menulis. Lihat kawanmu, dia sudah 2 lembar ditulis, kamu tidak ada. Mau jadi apa? Itu nanti akan menutup pandangan kita sendiri. Selain menutup pertumbuhan mental si anak, menutup pandangan kita sendiri untuk melihat minat dia yang sesungguhnya apa. Lalu kita lanjut Bapak Ibu, karena waktu kita 20 menit lagi sebenarnya udah 1,5 jam. Tapi masih banyak ini Bapak Ibu. Kebutuhan belajar murid, yaitu dari segi profil belajar murid, lingkungan belajar misalnya, terkait dengan suhu ruangan, tingkat kebisingan, jumlah cahaya dan sebagainya. Jadi jangan kita paksa anak didik untuk kamu harus belajar ini. Ya kalau memang panas ruangan, ya apa mau dibilang? Kalau digelap dia nggak bisa menulis di tempat yang gelap, apa mau dikata?
Jadi latar belakang budaya juga itu sangat berpengaruh. Apakah anaknya santai tapi terstruktur, dia pendiam tapi ekspresif, pendiam tapi mau mengekspresikan. Jadi tidak selamanya anak yang pendiam tadi adalah anak yang dalam tanda kutip kita labeli bodoh, tidak. Dia pendiam mungkin sedang memperhatikan apa yang sedang kita sampaikan, dan ketika ada kesempatan diberikan kepadanya, dari tadi kamu saya lihat nampaknya ingin menyampaikan sesuatu, namun masih kamu bungkus dengan kata memilih untuk diam. Sekarang memilih untuk bicara, gimana? Sampaikan apa saja, dia akan menyampaikan dengan baik itu, Bapak Ibu. Kemudian miskonsepsi yang berhubungan dengan gaya belajar. Jadi kadangkala mau mengabaikan bahwa ada beragam pendekatan dalam belajar. Seharusnya kita menyadari bahwa ada banyak pendekatan belajar. Lalu pembelajaran akan lebih efektif jika disesuaikan dengan gaya belajar murid. Dan oleh karenanya guru harus mengakomodasi semua gaya belajar murid saat mengajar. Padahal yang seharusnya guru perlu mengajar dengan menggunakan berbagai strategi dan pendekatan pembelajaran yang beragam sebanyak mungkin untuk memberi ruang bagi berbagai preferensi belajar murid. Guru harus mengevaluasi gaya belajar siswa dan menggunakan informasi tersebut untuk mengkotak-kotakkan murid. Tidak, Bapak Ibu. Kita harus membantu murid untuk mengembangkan kesadaran bagaimana seseorang atau bagaimana dirinya bisa belajar dan memahami pendekatan seperti apa yang cocok. Atau pendekatan seperti apa yang tidak cocok untuk si murid tadi sebagai individu dalam kelas tersebut. Jadi ada yang mengasumsikan bahwa preferensi belajar murid akan sama dan konsisten di semua mapel. Tidak. Di semua topik atau waktu, tidak. Memahami bahwa pembelajaran yang efektif akan menggunakan berbagai strategi tergantung pada mapel apa, kenyamanan siswanya bagaimana, topiknya apa. Bisa saja dengan mapel yang sama, di topik yang berbeda sudah beda lagi minatnya. Kemudian bagaimana mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Ya, gunakanlah asesmen awal tadi. Asesmen formatif yang secara berkala yang untuk menunjukkan kepada kita sudah sampai di sini murid tersebut. Berbicara dengan guru murid sebelumnya, apakah satu mapel dengan kita atau tidak. Setidaknya itu bisa membuka kita untuk menentukan pembelajaran berdiferensiasi yang harus dilakukan. Mengidentifikasi pengetahuan awal, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktik pembelajaran. Ya, kalau ada waktu baca rapor murid dari kelas sebelumnya gimana dia nilainya, baru mengamati perilaku murid-murid. Yang keempat, lingkungan belajar yang mengundang untuk belajar. Lingkungan belajar sudah kita bahas tadi sebelumnya, namun sekarang kita pergi mengenai apa saja yang bisa kita diferensiasi. Di antaranya diferensiasi konten, diferensiasi proses atau diferensiasi produk. Bila kita membaca dengan detail modul, di sana terangkan apa itu diferensiasi konten, proses dan produk. Apakah guru dapat melakukan salah satu? Bisa. Atau kombinasi dua, atau bahkan seluruhnya di antara ketiganya? Boleh. Yang pasti diferensiasi apapun yang kita lakukan, pertimbangan utamanya haruslah tentang sejauh mana diferensiasi yang kita pilih tadi bisa memenuhi kebutuhan belajar murid. Itu saja. Kata kuncinya memenuhi kebutuhan belajar murid. Setelah terpenuhi, maka tujuan pembelajarannya tercapai yang sudah kita tentukan. Bukan sekedar untuk memenuhi checklist penerapan semuanya, tidak. Jadi kalau saat ini butuh diferensiasi konten, ya lakukan diferensiasi konten. Kalau proses, ya lakukan. Jadi strategi mendiferensiasi pembelajaran itu seperti apa? Saya akan bagikan ini karena waktu kita tinggal sedikit lagi. Contoh mendiferensiasinya.
Saya bagikan di link saja. Boleh Bapak Ibu pelajari. Saya bagikan di room chat ya Bapak Ibu linknya saja saya bagikan. Saya tidak akan membahas sedetail. Nanti setelah ada yang mendapatkan linknya ini dibagikan langsung di grup. Apakah di grup yang bersama dengan Pasil atau PP boleh. Ini akan menjadi contohnya. Saya akan hentikan dulu, stop presenting. Saya hanya akan buka sebentar saja. Mengenai contoh diferensiasi berdasarkan kebutuhan murid. 14. Inilah beberapa contoh diferensiasi berdasarkan kebutuhan murid Bapak Ibu. Kebutuhan murid dari segi kesiapan belajar, dari minat, dan profil belajar. Apakah kita mau melakukan diferensiasi konten? Maka seperti ini. Kemudian diferensiasi proses seperti ini. Dan diferensiasi produk. Seperti ini Bapak Ibu. Boleh ya nampak apa yang sedang saya bagikan? Jadi boleh dibaca, mana tahu ada CGP yang belum masuk dalam grup, dalam room chat ini karena terpental oleh karena jaringan. Ya, bisa dibagikan link tersebut. Kita lanjut saja ke slide ya Bapak Ibu. Bentar, sedang berproses untuk melanjutkan ke slide kita selanjutnya. Yang pada hakikatnya hanya Bapak Ibu. Kalau Pak Tony Priguna yang memperhatikan kelas itu, ya hanya Pak Tony yang mengetahui diferensiasi apa yang harus dibuatkan. Tidak bisa harus menjadi Pak Tony panutan daripada Ibu Bapak CGP yang lain. Kemudian yang terakhir, manajemen kelas efektif. Lakukan manajemen kelas efektif. Kita memang tidak sedang memeta-metakan, tidak sedang mengelompokkan. Tetapi kita hanya ingin memanajemen kelas berdasarkan tingkat ability, kesanggupannya. Jadi bukan berarti mereka belajar ya suka-sukanya. Tetapi kita kelompokkan mana yang tingkat kesanggupannya, ability-nya tinggi untuk kita sebar ke setiap kelompok tadi. Dalam manajemen kelas ini, Bapak Ibu, beberapa contoh strategi yang mendukung implementasi pembelajaran berdiferensiasi, saya akan bagikan linknya. Nanti kita akan kembali ke slide RPP tadi. Ini link yang kedua, ada 3 link nanti Bapak Ibu. Yang terakhir adalah link refleksi. Ini siapa yang sudah mendapat silakan nanti berbagi mengenai beberapa contoh strategi yang mendukung implementasi. Oke, saya akan bagikan sedikit. Hanya sekilas saja mengenai metode dan teknik pembelajaran yang membantu implementasi pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin menggunakan bagian KWL, know, want to know, dan what I have learned. Pakai Kabing, 3B for me, reading parents, sneak peek, membuat video teks, membedakan produk, yaitu kontribusi dari Sigit Kurniawan, jurnal, bercerita, dan lain sebagainya. Nampak ya Bapak Ibu bergeser kah? Daftar A sampai Z.
Jeda 3 menit, ulasan ABC. Oke, kita akan kembali ke slide yang tadi. Dan kita bergeser ke belakang mengenai RPP tadi. Tentang RPP. Saya ingin sampaikan Bapak Ibu bahwa tidak ada RPP berdiferensiasi. Tidak ada. RPP berdiferensiasi ya RPP biasa juga. RPP untuk pembelajaran berdiferensiasi sama dengan RPP lainnya. Jadi PB, pembelajaran berdiferensiasi, tidak mensyaratkan jenis RPP baru. Inilah RPP berdiferensiasi, tidak. Yang mungkin berbeda adalah dalam proses penyusunannya. Disusun berdasarkan apa? Ya kebutuhan murid tadi. Yang harus dimulai dengan mempertimbangkan kebutuhan belajar murid. Skenario pembelajaran dalam RPP akan menggambarkan bagaimana cara guru memenuhi kebutuhan belajar murid. Di skenario di tahapan-tahapannya saja. Dan di asesmennya, RPP untuk pembelajaran PB berdiferensiasi akan menggambarkan secara jelas apa yang ingin dicapai, yaitu tujuan pembelajaran, bagaimana guru akan mengukur ketercapaian tujuan lewat asesmen, dan bagaimana cara guru memfasilitasi murid untuk mencapai tujuan tersebut, yaitu kegiatan pembelajarannya. Jadi pertanyaan refleksi, ini pertanyaan refleksi terkait dengan kompetensi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Menurut Anda Bapak Ibu, mungkin ada di sini kepala sekolah, bagaimana kaitan modul 2.1 dengan kompetensi kepala sekolah saat pendampingan guru dalam melaksanakan perencanaan, pelaksanaan, asesmen, dan pelaporan capaian belajar peserta didik dengan memperhatikan karakteristik guru. Ibu Bapak, jika nanti tidak lagi CGP, sudah menjadi guru penggerak, ada sertifikatnya, akan menjadi salah satu syarat untuk mendaftar sebagai calon kepala sekolah atau pengawas sekolah. Maka Ibu Bapak sebagai kepala sekolah nanti dalam melakukan pendampingan guru, harus lebih menekankan si guru itu dalam menentukan perencanaan dan pelaksanaan, maupun sampai kepada asesmennya, haruslah berdiferensiasi atas dasar kebutuhan murid. Itu dia Bapak Ibu. Demikian juga pengawas sekolah. Ketika melakukan pendampingan kepada kepala sekolah, terutama terkait kompetensi pengawas sekolah tentang kepedulian terhadap keselamatan dan keamanan. Keselamatan dan keamanan peserta didik sebagai individu dan juga sebagai bagian dari kelompok dalam menjalankan peran sebagai pengawas sekolah. Jadi kaitan modul 2.1 ini harus menjadi poin penting bagi seorang kepala sekolah maupun pengawas sekolah dalam melakukan pendampingan kepada guru, melakukan supervisi kepada guru. Itu harus melihat tidak sekedar pada seperangkat RPP tadi, tetapi melihat apakah si siswa tadi semua kebutuhannya terpenuhi. Jadi sampai di sini Bapak Ibu, materi kita, Bapak Ibu mencermati ide-ide dalam tautan di atas, yaitu Padlet tadi. Ada template-nya, ada ide-idenya. Lalu Bapak Ibu refleksikan dengan mengisikan Google Form. Jadi silakan Bapak Ibu refleksikan. Saya akan kirimkan linknya. Ini merupakan link yang ketiga, yang terakhir ya Bapak Ibu. Masih jelas kan suara saya? Jelas Pak. Ya. Mas. Terima kasih reaksi jempolnya. Yang menjadi pertanyaan refleksi, karena penguatan materi sudah cukup, sudah habis. Yang pertama, connect. Manakah ide-ide yang terhubung dengan apa yang sudah Ibu Bapak praktikkan selama ini? Itu yang pertama. Apa koneksinya?
setelah mengikuti elaborasi pemahaman ini. Siapa nanti yang mau resen boleh, siapa menuliskan di chat juga boleh, tapi saya harapkan ada yang resen karena ini adalah diskusi, kelas untuk diskusi, bertanya sambil berdiskusi. Manakah ide-ide yang terhubung dengan apa yang sudah Anda praktikkan selama ini? Kemudian extend, apa ide-ide baru yang dapat memperluas praktik ibu bapak di kelas? Lalu challenge. Challenge apa yang ibu bapak miliki? Tantangan apa yang ibu bapak miliki terkait dengan ide-ide yang sudah disampaikan tadi? Jadi ini saatnya bagi ibu bapak untuk berdiskusi. Silakan dijawab ketiga pertanyaan ini, tanya jawab dan diskusi. Jadi saya kembalikan ke pertanyaan saja. Yang sebelum ibu bapak resen, saya ingin sampaikan begini. Mungkin bisa langsung dijawab, dibuka mikrofonnya. Adakah ibu bapak di sini yang mengajar di 10 kelas berbeda atau di 6 kelas lah kita katakan? Ada yang mengajar ke 6 kelas? Mungkin boleh dijawab. Tidak. Tidak. Oh berarti guru kelas ya Bu Siti Juwaria ya? Ada yang mengajar ke 6? Saya kebetulan kepala sekolah, Pak. Oh, kepala sekolah. Ya. Apakah Bapak Ibu pernah mengajar ke lebih dari 1 kelas atau 6 kelas, 5 kelas? Ada di antara Bapak Ibu? Pernah, Pak. Nah, pernah Bu Nani, oke. Saya berbincang dengan Bu Nani, sementara yang lain mencermati ya. Bu Nani kira-kira, ini kita bicara untuk kelas. Ibu Nani ini di SD, SMP, SMA? SMP atau SMA? Awalnya saya di SMP, keterima P3K-nya SD. Ketika saya di SMP, saya ngajar ini di SMP aja ya Bu ya? Oke. Ya. Ketika Ibu di SMP, ya mungkin RPP kelas 7, 8, dan 9 pasti beda. Untuk kelas 7, katakan ada 71, 72, 73, atau 7 ABC gitu. Apakah RPP Ibu sama? Kelas 71, 72, 73? Sama. Jawab aja langsung Bu. Apakah RPP Ibu sama? Ya sama. Ya pasti sama dong kan gitu. Orang mapelnya sama. Pak. Tapi sama. Apakah teknik Ibu mengajar di kelas 7A, 7B, 7C berbeda? Berbeda, Pak. Pendekatannya berbeda. Apakah berbeda, Bu Nani? Berbeda. Berbeda. Ibu membuat RPP menyusun tujuan pembelajaran yang sama, sementara pendekatan yang Ibu lakukan berbeda antara satu kelas dengan kelas lainnya. Mengapa itu terjadi? Karena Ibu Nani memperhatikan kelas itu secara terus-menerus dan proaktif. Oh, di kelas ini nggak boleh mengajar seperti ini. Berpindah ke kelas lain harus metode atau prinsip yang seperti ini. Jadi sebenarnya apabila ada rasa-rasa yang timbul dalam hati ibu bapak, pembelajaran berdiferensiasi ini rumit, terlalu repot, terlalu membebani. Sebenarnya tidak. Bu Nani sendiri sudah pernah melakukannya, hanya saja tidak menyadari bahwa yang dilakukan selama ini sebenarnya pembelajaran berdiferensiasi. Dengan RPP yang sama, melakukan prinsip pendekatan pembelajaran yang berbeda di tiap kelas. Jadi sebenarnya ini sudah melakukan diferensiasi proses. Karena menganalisis kebutuhan murid tadi. Jadi pembelajaran berdiferensiasi itu adalah bagaimana tersampaikan semua kebutuhan anak didik ini untuk mencapai satu tujuan pembelajaran. Ini tidak gampang, tidak susah, tapi sebenarnya gampang. Hanya saja apa yang menjadi penghalang dalam pembelajaran berdiferensiasi adalah kontinuitas kita dalam melakukan asesmen formatif tadi. Apakah kita lakukan secara berkala terus menerus atau karena udah malas lah itu saja. Ada pertanyaan begini, saya membaca ada pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Bapak CGP dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Tadi kita kan melakukan asesmennya berbeda-beda. Untuk asesmen sumatif di akhir, apakah sama ujiannya, soalnya? Kan soal kan sama.
katanya. Jadi asesmen sumatif itu soalnya tidak berbeda, sama aja semua Bapak Ibu. Hanya saja kita melihat selama melakukan asesmen formatif tadi berbeda enggak? Ada kenaikan enggak siswa-siswi ini? Kalau sudah ada kenaikan, ya kita bantu saja siswa yang agak lambat ini untuk mencapai KKM, setidaknya pas di KKM pun enggak apa-apa kalau bisa melampaui di atasnya sedikit. Jadi jangan sampai memaksakan anak itu yang tadinya padi harus menjadi jago. Tidak ya, lakukan itu saja. Itulah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi setelah mendengarkan pemaparan ini Bapak Ibu, manakah ide-ide yang terhubung yang sudah Ibu Bapak praktikkan selama ini? Silakan resen. Mungkin ada di antara Bapak Ibu yang mau resen. Mari Bapak Ibu, artinya penyampaian Bapak Ibu jangan berpikir bahwa nanti saya sampaikan ini apakah bahasa saya baku atau gimana. Bahasa sederhana saja. Karena Bapak Ibu yang menghadapi kelas dan yang Ibu Bapak alami itu unik dan belum tentu memiliki pengalaman yang persis sama walaupun mirip-mirip. Jadi sampaikan saja, manakah ide-ide yang terhubung dengan apa yang sudah Ibu Bapak praktikkan selama ini? Silakan resen Bapak Ibu. Pak Abdul Rahim tadi sudah menyampaikan. Nanti Pak Abdul Rahim terus begitu. Tapi tetap Pak Abdul Rahim, cuman kita minta dulu izin dari Ibu Bapak Cigip yang lain. Boleh Pak Abdul Rahim kembali? Silakan direspon dengan stiker. Kalau mungkin ya boleh ya. Oke, silakan Pak Abdul Rahim. Namun sebelum Pak Abdul Rahim menyampaikan, saya minta izin dulu ini karena udah lewat 3 menit. Saya minta tambah Ibu Bapak tim admin BGP Lampung, apakah boleh diperpanjang rekamannya Pak? Setidaknya 15 menit lagi. Ya, dari tim admin BGP Lampung tidak melarang dan juga tidak menyetujui. Yang mungkin memberikan keleluasan. Silakan Pak Abdul Rahim. Ya Pak, sebenarnya kalau dikaitkan dengan materi yang sudah Bapak sampaikan sebelumnya, ini saya teringat masalah saat praktik Pak. Saya mengajar di SMK, jadi memang saat praktik itu ada anak yang tidak bisa bekerja, tapi kecuali dia mendengarkan musik Pak. Jadi di situ dia harus ada musik ketika dia praktek, tapi musik itu ternyata mengganggu yang lain. Yang lain maunya hening gitu, Pak. Jadi disitulah saya coba memberikan alternatif. Nggak apa-apa mendengarkan musik, tapi memang pembelajaran harus tetap berjalan, praktek harus tetap berjalan, supaya tidak mengganggu yang lainnya. Dia mendengarkan musiknya menggunakan earphone atau headset. Mungkin seperti itu Pak. Jadi kalau saya hubungkan dari penjelasan, ternyata memang semudah itu melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Mungkin itu Pak, terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Abdul Rahim. Ya Bapak, itu yang Bapak tuliskan ya di link pertanyaan ya? Agak berbeda Pak, saya lupa untuk kopas ininya pertanyaan. Oh, ada iya, dua iya, pertanyaan. Ya. Baik. Terima kasih Pak Abdul Rahim. Jadi sudah kita dengarkan dari Bapak Abdul Rahim, sekarang dari Ibu Bapak yang lainnya. Silakan resen. Yang mau disampaikan artinya connect. Yang pertama connect itu dari ide-ide tadi, dari elaborasi pemahaman tadi, manakah ide yang sepertinya sudah saya lakukan ini? Sudah saya praktikkan selama ini. Dan mana ide yang baru? Oh, saya baru mengetahui ini. Untung aja saya ikut elaborasi pemahaman. Lalu ke depan kira-kira apa yang menjadi tantangan Bapak Ibu? Silakan resen Bapak Ibu.
Dan jangan lupa link yang ketiga itu harus diisi. Dan diisinya jangan sekarang Bapak Ibu. Nanti saja. Nah, setelah selesai diisi, mungkin di rumah habis sholat maghrib juga diisi boleh. Nah, jadi jangan sekarang, kita gunakan waktu ini untuk tanya jawab, diskusi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu, saya juga ingin mendengarkan suaranya. Bu Eti Wijayanti, apakah ada sesuatu yang harus disampaikan dengan earphone-nya? Baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Apakah suara saya terdengar Bapak? Terdengar jelas Bu. Iya. Terima kasih Bapak. Mungkin apa yang akan saya sampaikan terkait ide-ide yang terhubung dengan apa yang sudah Anda praktikkan selama ini, ternyata benar Pak. Selama ini kita mengajar itu sebenarnya sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi tanpa kita sadari seperti itu. Tanpa kita sadari sebenarnya kita sudah melakukannya, namun yang mungkin belum saya praktikkan selama ini adalah melihat kondisi awal peserta didik seperti itu Bapak. Jadi ketika saya mengajar saya belum menerapkan mana sih peserta didik saya yang sudah mengetahui materi yang seharusnya, misalnya materi ini harus ada materi prasyarat yang harus diketahui dulu oleh peserta didik. Nah, saya tidak memeriksa apakah pengetahuan prasyarat ini sudah diketahui semua oleh peserta didik atau belum. Dan ini sudah menjadi evaluasi saya ke depannya, Bapak. Sepertinya saya harus mencoba mencari terlebih dahulu gitu, mengevaluasi terlebih dahulu pengetahuan peserta didik di awal. Mungkin itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas ilmu yang diberikan hari ini. Sama-sama Bu Eti. Jadi tantangannya ke depan kira-kira apa Bu? Untuk tantangan ke depan, saya mungkin berupaya Pak, sebelum pelaksanaan pembelajaran, kebetulan saya mengajar pembelajaran fisika, yang mana pembelajaran ini memang memerlukan prasyarat untuk anak bisa memahami materi-materi yang akan saya ajarkan. Mungkin ke depannya saya lebih menggali terlebih dahulu, kira-kira pengetahuan peserta didik saya sama semua atau tidak dalam kelas, kemudian jika ada yang berbeda mungkin saya akan melakukan pendekatan terlebih dahulu atau meminta bantuan peserta didik yang mungkin pengetahuannya sudah lebih dulu di atas mereka untuk mengajarkan pengetahuan prasyarat terlebih dahulu. Itu Bapak. Iya, baik. Terima kasih Ibu Eti. Di sini saya share sekilas saja mengenai pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu. Ya, saya bacakan secara acak. Ternyata Pak Abdul Rahim pertanyaannya memang saat ini semua jenjang pendidikan khususnya SD, SMP, SMA, SMK tidak boleh menolak siswa berkebutuhan khusus. Namun yang menjadi pertanyaan pada saat memfasilitasi pembelajaran mereka, pertanyaan Pak Abdul Rahim, siswa berkebutuhan khusus dalam tingkat tertentu ya masih belum bisa baca lah, kalaupun bisa baca ya masih rendah pemahaman. Dengan kelambatan memahami pembelajaran atau siswa yang sangat cepat dalam memahami pembelajaran, apakah bisa digabungkan dengan siswa kemampuan berpikir rata-rata dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi? Jika memang bisa atau tidak bisa, mohon solusi atau informasi untuk kondisi seperti di atas. Di sekolah saya sebelumnya di swasta, karena mungkin ya swasta ini ya butuh murid ya. Jadi menerima saja siswa yang datang pindah dari SLB. Itu langsung dari SLB. Dan memang pencapaian pembelajarannya berbeda. Tapi tidak pernah, saya sendiri yang mengajar matematika, tidak pernah saya paksa dia untuk mengikuti apa yang sedang saya sampaikan kepada teman-temannya. Sedangkan teman-temannya yang tidak berkebutuhan khusus, saya bedakan soal yang saya berikan ke dia. Maka saya berikan dia sesuatu soal yang sangat mudah sampai dia bosan, jenuh dia dengan soal. Saya sudah tahu ini Pak. Langsung senang hati saya Pak.
Pak Abdul Rahim. Senang hati saya, oh dia udah tahu di sini. Berarti saya berikan lagi yang lain. Dan tidak pernah saya tuntut sesuatu yang lebih, saya tidak pernah berekspektasi lebih dari dia. Karena tidak mungkin saya memaksakan diri, siswa ini harus mencapai yang ini. Dikatakan pembelajaran itu sukses ketika bisa mentransmigrasikan, ada moving, ada pergerakan. Dari yang sebelumnya seperti apa dan akhirnya seperti apa. Karena kita, yang kita rasa dulu kita pintar saja pun masih ada yang jauh lebih pintar dari kita. Kita ingat siapa Bapak Ibu guru, siapa motivator kita, siapa yang menginspirasi kita sehingga kita bisa menjadi guru saat ini. Pasti ada keterbelakangan kita dari kalau SMP 11 mapel, SMA 15 mapel, pasti ada keterbelakangan kita setidaknya dalam 3 dan 4 mapel. Tapi kok bisa kita lulus? Kok bisa kita mengikuti pembelajaran itu walaupun ketuntasannya saya rasa-rasa ada yang mendukung. Jadi tidak ada teknik khusus. Apa peran teknologi? Ya sangat berperan. Kita memanfaatkan teknologi karena audiovisual ini sangat membuka pikiran anak didik untuk tertarik dalam belajar. Bagaimana cara membuat RPP berdiferensiasi yang benar? Tidak ada caranya selain ibu bapak yang mengetahuinya. Tapi kalau trik-triknya tadi ada, template-nya tadi cara mendiferensiasi ada di dalam link yang dibagi. Strateginya ada, Padlet-nya ada. Bagaimana, mana tadi ada pertanyaan, bagaimana mengukur? Ini apa yang menjadi tolak ukur keberhasilan pembelajaran berdiferensiasi? Yang pertama, sudah terpenuhikah semua siswa atau kita hanya pilih kasih? Dan memang berdiferensiasi ini memang pilih kasih, artinya kasih kita, perhatian kita, peduli atau care kita memang agak cenderung kepada yang lain. Tetapi kalau memang kebutuhannya yang lain hanya sedikit, ya ngapain harus kita kasih full ke dia? Kira-kira begitu. Sama halnya dengan ya mengisi botol ini Bapak Ibu ya, botol yang mungkin karena background, ya botol ini kalau kita ingin isi, kalau isinya sudah hampir penuh, ngapain kita isi banyak lagi? Malah kita siapkan botol yang selanjutnya untuk dia isi kalau dia mau. Tapi kalau botol itu isinya masih sedikit, ya isi sebanyak-banyaknya Bapak Ibu. Jadi lewat elaborasi pemahaman ini semakin membuka pemikiran kita bahwa berdiferensiasi itu harus dilakukan. Ini dari Ibu Rosa Della Semamora. Apakah kekurangan pembelajaran diferensiasi? Sebenarnya tidak ada kekurangan, cuman kalau dipaksa saya harus menjawab, kekurangannya waktu. Itu dia. Kekurangan waktu. Cuman kalau kita buat target harus selesai ini dalam semester ini. Harus selesai dalam semester ini. Ya kekurangan dong waktunya. Tapi kalau kita membuat capaian pembelajaran kita terbatas hanya pada stop di ini saja, ya udah. Nggak ada istilah kekurangan waktu Bapak Ibu. Jadi saya pikir pemahaman Bapak Ibu akan bisa saya lihat di refleksi di link yang saya kirim tadi terakhir. Pertemuan kita cukup sampai di sini saja. Pertanyaan dan diskusi sudah tersampaikan dari Bu Eti sama Pak Abdul Rahim, dan Bapak Ibu yang lainnya mungkin memiliki ide-ide yang sangat banyak, dan mohon maaf bila mana tidak tercover semua. Boleh dicatat ya nomor handphone saya tadi. Kalau ada yang sudah mendapatkan boleh untuk dihubungi menanyakan lebih lanjut lagi. Mohon maaf apabila saya mengutip ayat dari ayat suci Quran. Ada muncul Bapak Ibu? Muncul Pak. Saya kutip dari Quran surat At-Tin ayat 4 dikatakan bahwa sungguh kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Bila mana ada yang non-muslim, izin saya mengutip dari Kejadian 1 ayat 27, katakan, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Jadi artinya, tidak ada manusia dalam tanda kutip yang bodoh, tetapi yang istimewa semua. Anak yang kita anggap adalah tanda kutip bodoh itu hanyalah anak-anak yang kehilangan kesempatan, tidak bisa menunjukkan inilah kebutuhanku Bapak Guru, inilah kebutuhanku Ibu Guru. Tolong dong penuhi. Itu kan teori doang Pak Omoterando, Pak Instruktur. Prakteknya di lapangan susah. Gimana kita mau ngasih materi kepada anak yang memang nggak mau belajar sama sekali? Mari kita cari. Karena proses guru penggerak di dalam kelas adalah kenali apa yang menjadi potensi siswa. Dan itulah yang dikembangkan. Maka lakukanlah pembelajaran yang berdiferensiasi. Bukan sekedar untuk mencapai tujuan-tujuan semata. Tujuan pembelajaran yang hanya semata-mata untuk tuntas dan lain sebagainya. Karena pada saat anak itu di SMA, di SD atau di SMK, di SMP, pada saat kita motivasi dia di SMP bahwa kamu anak yang hebat, kamu memiliki keunikan yang khusus, kebutuhannya terpenuhi, maka dia akan menunjukkan minatnya, kesiapan belajarnya. Dan profilnya dia nggak malu-malu lagi ungkapkan. Saya mau ini Bu, saya mau ini Pak. Gitu. Dan yang terakhir, ini slide yang terakhir, serupa seperti para pengukir yang memiliki pengetahuan mendalam. Ini yang perlu, pengetahuan mendalam tentang keadaan kayunya dia tahu, jenis-jenisnya dia tahu, keindahan ukirannya dia tahu, dan cara-cara mengukirnya juga tahu. Inilah pendekatan tadi, cara mengukir. Seperti itulah ibu bapak CGP hebat yang ada di BGP Lampung ini. Seharusnya, dan memang sudah melakukannya, memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya, guru kan mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Kalau kayu ya, bisa saja pengukir ini menggunakan mesin ukir, membantu. Tapi kalau memang anak didik ya memang harus. Jadi Bapak Ibu, saya ingin tegaskan bahwa setiap anak istimewa. Ibu dan bapak juga istimewa. Jadi marilah kita lakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Baik berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Jangan pernah memaksakan sebuah capaian pembelajaran yang keluar dari kita. Tapi capaian pembelajaran yang muncul dari murid karena kita lihat latar belakangnya dan lain sebagainya. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu kita akhiri saja sampai di sini. Karena tadi sudah diawali dengan basmalah, maka sekarang kita akhir dengan hamdalah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Riau, ada pantun, ambil galah untuk hiburan. Saya menyusul dan maafkan. Oleh karena sudah terakhir pembelajaran kita minta menutup doa. Saya lihat. Bentar, Ibu, habis berdoa kita nanti ambil foto. Pak Deka Suhendra, adakah Pak Deka Suhendra? Deka Suhendra adakah? Ada Pak, saya Pak. Oh iya, silakan Pak untuk menutup pertemuan kita ini dengan doa. Silakan Pak. Ya, baiklah, terima kasih Pak ya. Semoga pertemuan kita kurang lebih selama 1 jam setengah lebih menjadi berkah ya. Kita akan berdoa untuk keberkahan ilmu yang telah dipaparkan oleh
oleh speaker kita. Doa dimulai. Oke, selesai. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Deka Suhendra. Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu yang ingin men-screenshot, buka kamera aja, biar bisa dipoto. Mohon izin Bapak, mungkin bisa saya bantu Pak. Iya, kelas 1 Mbak. Oh, nggak bisa naik apa? Bisa ngelihat Bapak dari BPP Lampung, apakah? Oh iya, udah. Iya, bisa Pak. Iya, oke. Bapak Ibu boleh on cam sebentar. Oke, baik. Ya, sebentar, mohon maaf Bapak Ibu. Oke, saya hitung 3, 2, 1. Cheese. Oke, sekali lagi Bapak Ibu sebentar. Oke, sekali lagi. Gaya bebas. 3, 2, 1. Oke, ya, terima kasih Ibu Bapak. Ya, baik. Udah bisa izin ya, boleh tuh. Terima kasih Bapak Guru hebat. Terima kasih Bapak Ibu. Dipersilakan meninggalkan. Sama-sama Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Selamat sore, selamat melanjutkan aktivitas. Ulang.